Halo semuanya, hari ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck dengan judul Mereka yang Melupakan. Hari ini aku akan membahas dari chapter kelima, yaitu adalah kunci yang dapat menolong kita untuk yang namanya menjadi orang yang mengingat. Yang pertama adalah mempelajari sejarah. Dengan kita mempelajari sejarah, itu artinya kita sudah melawan kecenderungan kita untuk yang namanya melupakan. Jadi dengan kita mempelajari sejarah, kita akan mengetahui hal-hal penting. Dan kita mempelajari sejarah, kita jadi bisa mengingat hal-hal yang berharga yang pernah terjadi di masa lalu, atau hal-hal penting yang berharga yang harus kita pegang gitu. Dengan kita mengetahui hal-hal sejarah itu bisa menolong kita di masa sekarang, karena kita bisa namanya memiliki hikmat, kebijaksanaan dari apa yang pernah terjadi gitu. Kita bisa memegang yang namanya kunci-kunci kemenangan itu buat kita itu bisa menang di sekarang gitu. Nah, yang kedua adalah jangan biarkan kesuksesan Anda menghancurkan ingatan Anda. Di Ulangan 8 ayat 18 berkata seperti ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi di ayat ini berkata, haruslah engkau ingat kepada Tuhan yang memberikan engkau kekayaan. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau one day kita bisa mendapatkan berkat, one day kita bisa ada di titik kesuksesan, harus kita ingat semua itu berasal dari Tuhan. Bukan karena bisanya kita, bukan karena skillnya kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk setiap kita itu bisa memperoleh kesuksesan itu. Nah, aku lanjut. Jadi di sini Bishop Dweck berkata, penyakit terparah orang sukses itu apa sih? Gampang melupakan. Orang-orang sukses itu cenderung mudah yang namanya tidak ingat kenapa mereka itu bisa ada di titik itu. Padahal semua sudah direkayasa sama Tuhan sendiri. Semua sudah diplan sama Tuhan. Bagaimana setiap orang-orang itu bisa jadi diberkati atau sukses gitu. Jadi kalau hari ini kita ini adalah orang yang mungkin gampang melupakan, watch out. Jangan sampai ketika kita di titik diberkati menjadi orang yang sukses, ternyata kita adalah orang yang membelok hati kita, berbalik gitu kepada Tuhan dan melupakan semua kebaikan Tuhan gitu. Jadi pegang hati kita baik-baik, jangan sampai hari ini kita menjadi orang yang mudah yang namanya melupakan. Di sini Bishop Dweck berkata, setiap orang yang telah menjadi makmur atau kaya atau diberkatilah adalah kandidat yang menjadi target utama yang namanya kesombongan dan yang namanya melupakan Tuhan. Jadi buat setiap kita ini harus berhati-hati, jaga hati kita. Jangan sampai kita ini memiliki kecenderungan untuk yang namanya melupakan Tuhan dan menjadi orang yang sombong. Jadi di sini di Ulangan 8 ayat 10 sampai 14 berkata seperti ini, kamu akan makan sepuas hatimu dan bersyukur kepada Tuhan Allahmu untuk tanah subur yang diberikan kepadamu. Jagalah baik-baik, jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu. Jangan abaikan satupun dari hukumnya yang saya berikan kepadamu hari ini. Kalau kamu sudah makan sepuas hatimu dan sudah membangun rumah yang baik di tempat kediamanmu, dan sudah bertambah sapi dan kambing dombamu, perak dan emasmu, serta segala harta milikmu, jagalah baik-baik supaya kamu tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir tempat kamu diperbudak. Hari itu Musa mengingatkan bangsa Israel, kalau hari ini kamu sudah bisa yang namanya makan dengan puas, kalau hari ini kamu sudah bisa yang namanya membangun kediamanmu, memiliki emas dan perak, memiliki sapi, kambing, domba dan semuanya, kekayaan, kesuksesan. Hari itu Musa berkata, ingat Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari Mesir, di mana kamu diperbudak. Itu yang Musa ingatkan. Itu juga yang hari ini Tuhan mau ingatkan di dalam hidup setiap kita. Kalau one day kita mendapatkan berkat, jangan sampai kita itu melupakan kebaikannya Tuhan. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Jangan sampai kita ini malah menjadi orang yang kedapatan berubah hati yang menjadi sombong dan mengabaikan Tuhan atau melupakan Tuhan gitu. Jadi ambil keputusan hari ini, apapun yang terjadi, berkat sebanyak apapun, aku gak akan pernah yang namanya melupakan Tuhan. Dan butuh yang namanya kerendahan hati buat kita itu selalu mengingat diri kita, dari mana kita ini berasal, mengingatkan diri sendiri setiap hari, day by day, bagaimana Tuhan hari ini memanggil kita, dari kita ini yang bukan siapa-siapa, dipanggil untuk yang namanya diberkati, bisa dipanggil untuk yang namanya melayani. Itu yang harus kita ingatkan kepada diri kita setiap hari gitu. Ambil keputusan untuk yang namanya selalu menjadi orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Nah, poin yang selanjutnya adalah jangan biarkan rentang waktu membuat Anda lupa. Setiap kita punya waktu yang berbeda-beda, tapi jangan biarkan waktu yang berjalan
itu membuat kita itu lupa dari mana kita itu berasal. Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa, yang dipanggil sama Tuhan, diberikan kesempatan, diberikan kelayakan untuk melayani, untuk diberkati, dan akhirnya kita lupa. Jangan, tapi biarkan setiap rentang waktu atau ada perjalanan itu menjadi sebuah pengingat demi pengingat bagaimana Tuhan pernah menolong kita, bagaimana Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya, bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan, dimana Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita pegang di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan biarkan rentang waktu membuat kita lupa dari mana kita itu berasal. Tapi biarkan waktu atau perjalanan kita dengan Tuhan itu kita anggap sesuatu yang sangat berharga. Dengan kita menganggap itu berharga, aku percaya kita gak akan pernah menjadi orang yang melupakan gitu. Nah, selanjutnya adalah teruslah akui orang-orang yang Tuhan pakai di dalam hidup Anda. Bisa aku katakan orang-orang yang Tuhan pakai di dalam hidup kita adalah gembala kita, leader-leader yang di dalam hidup setiap kita, godly people di dalam hidup setiap kita. Karena tanpa mereka kita gak akan pernah ada di titik ini. Karena tanpa mereka kita gak akan pernah ada di tempat ini gitu. Orang-orang yang melupakan karena mereka tidak mengenali bejana Tuhan. Mereka itu tidak tahu bahwa semua orang yang ada di dalam hidup kita yang membuat kita itu keep going sampai sekarang, itu adalah bejana Tuhan yang Tuhan sudah pakai untuk yang namanya membuat kita keep on the right track gitu. Jadi jangan biarkan malah kita tidak mau mengakui orang-orang itu. Kita hilang respect, kita tidak menghargai lagi, kita menjadi familiarity, kita melupakan orang-orang itu. Jangan, tapi biarkan kita selalu mengingat orang-orang yang penting di dalam hidup kita. Bagaimana mereka orang pertama yang memperkenalkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana orang-orang leader kita yang selalu yang namanya tidak pernah menyerah dalam hidup kita, yang selalu mengajar, yang selalu berdoa, yang selalu yang namanya mensupport kita, godly people di dalam hidup kita, yang menggandeng kita untuk setiap kita itu menyelesaikan panggilan kita gitu. Jadi dibutuhkan kerendahan hati buat kita itu mau mengakui ini semua. Tapi itu gak membuat kita tuh menjadi rugi. Dengan kita sadar, mengingat dan mengakui orang-orang yang Tuhan sudah taruh, itu artinya kita tuh punya kerendahan hati dan punya kesatuan di tengah-tengah kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dengan kita melupakan artinya kita menjadi orang yang paling tinggi, orang yang paling hebat. No, tapi dengan kita selalu mengingat, kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhan berencana, Tuhan di dalam hidup kita itu begitu luar biasa. Tuhan pakai orang-orang, Tuhan pakai bejana-bejananya yang membuat kita mendandani kita ada untuk sampai saat ini gitu. Jadi jangan biarkan hari ini kita lewatin begitu saja gitu, tapi pegang setiap kunci yang hari ini kita pelajari di dalam hidup kita gitu. Untuk setiap kita ini gak menjadi orang yang melupakan. Biar setiap kita tuh menghargai sejarah yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Dan kita juga jangan sampai kesombongan, kekayaan, berkat itu membuat kita itu melupakan dari mana kita itu berasal. Dan jangan sampai rentang waktu yang lama itu membuat kita itu lupa bagaimana awalnya Tuhan menyelamatkan kita. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang melupakan orang-orang penting yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita, doa buat kita, support kita gitu. So I hope dari chapter ini bisa memberkati teman-teman. Dari kunci-kunci yang kita pelajarin ini bisa membuat setiap kita menjadi orang yang selalu mengingat hal-hal penting dan menjadi orang yang tidak melupakan hal-hal penting dan tidak menjadi orang yang tidak setia. I hope this video bless you. Thank you so much udah nonton video ini. God bless.